Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Senang banget sama antusiasme teman-teman yang kemudian ketika bahas jodoh ini, begitu luar biasa responnya. DM, ada yang komen, kemudian ada yang malah datang konsultasi ya. Ya kalau teman-teman pengen konsultasi, datang aja ke Sintesa Wellness ya, konseling aja. Kalau teman-teman butuh apa-apa nanti aku kasih kontaknya. Chat aja di kolom komentar, nanti aku kasih nomor kontaknya. Cuman video kali ini aku justru pengen ngomong malah bukan yang ngerasa antusias, bukan yang malah dia bilang bahwa oh iya aku kayaknya mau banget dan kayaknya udah mulai siap buat menikah gitu ya. Tapi ada kemudian ternyata juga kesadaran, perkiraan bahwa kayaknya aku kurang layak gitu ya. Nah, seperti yang kemudian komentar sahabat kita satu ini ya. Aku mau bacain dulu komennya seperti apa. Dan kebetulan ada beberapa pakai bahasa Sunda ya, karena mungkin aku juga orang Sunda nih. Kita coba bahas ya, kita baca. Assalamualaikum Kang. Kenapa ya Kang, semakin saya berusaha untuk bertumbuh, kenapa saya malah ngerasa belum layak untuk menikah? Rasanya masih banyak yang perlu dipersiapkan, terutama dalam diri saya. Apakah ini sesuatu yang kemudian berbahaya? Menarik ya. Jadi sahabat kita ini kemudian dia merasa sedang berusaha untuk bertumbuh. Dan di dalam kemudian pertumbuhan itu ngerasa nggak layak untuk kemudian menikah. Nah, rasanya masih banyak yang perlu dipersiapkan, terutama di dalam diri. Aku kayaknya masih kurang, masih butuh A, masih butuh B, masih butuh C, butuh untuk melakukan A, B, C, dan lain-lain ya. Apakah itu sesuatu yang kemudian berbahaya? Ya, jawabannya enggak. Kalau kita ngerasa ada sesuatu di dalam diri kita yang kurang dan tidak layak kemudian untuk menikah, itu apalagi kemudian kalau perasaan tidak layak itu dalam jalur pertumbuhan. Artinya, contohnya gini. Aku pengen jadi seseorang yang bantu orang lain untuk finding the right way to think ya. Pengen ngajak orang tuh untuk berpikir cara yang paling tepat tentang bagaimana mereka melakukan sesuatu. Maka kalau aku pengen ngajarin, nemenin, ngefasilitasin orang untuk mikir yang tepat, maka aku juga harus benar cara berpikirnya, punya pengalaman dan pengetahuan mumpuni di situ. Maka ketika di jalur itu, maka pasti aku akan selalu ngerasa nggak layak. Kenapa? Karena aku udah bener belum mikirnya ya. Emang aku siapa? Emang aku lulusan mana? Terus gini, kalaupun aku udah sekolah tinggi, apakah skill, metode yang aku lakukan udah tepat, udah efektif, udah efisien? Justru bukan bahaya, justru hal itu bagus. Bagusnya apa? Bagusnya kemudian ngasih kesadaran sama kita untuk terus berada di jalur pertumbuhan. Disitulah justru kita akan dilengkapi dan digenapi oleh sosok ya berupa jodoh, pasangan yang kemudian membantu proses itu. Jadi ini tuh bukan minder atau rendah diri ya, ini rendah hati. Aku ngerasa kurang tapi aku mau belajar gitu ya, bukan aku ngerasa kurang karena emang fakta dan aku nggak mau berusaha, kan bukan. Aku ngerasa kurang tapi di dalam kurangku ini aku mau belajar. Ayo temenin gitu. Maka teman-teman, memang ada mindset yang seringkali kemudian kurang tepat atau salah. Tapi merasa belum layak di jalur pertumbuhan itu ngasih kita pathway gitu ya. Aku masih ada di tanggal 5, aku belum layak untuk kemudian merayakan. Boleh nggak? Ya boleh bilang gitu karena kita ngelihat pathway, jalurnya. Kan gitu ya. Maka kemudian ada orang-orang yang memang merasa belum layak karena dia ngelihat jalur. Dan menurut dia gini, contohnya kayak inilah, aku pengen jadi dosen, tapi aku masih SMA, bisa nggak jadi dosen? Ya, bukan berarti itu berbahaya, ya nggak? Ya dia sadar dirinya bahwa aku memang belum nyampe di titik itu, di tangga itu, di level itu. Maka tugas kita ngapain? Memantaskan diri. Walaupun nanti seterusnya ngerasa terus belum layak, dan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena tiap kali kita nyampe di satu titik, di satu puncak, kita tetap akan ngelihat puncak lain, teman-teman ya. Beres SD ada SMP, beres SMP ada SMA, dan begitu pula tangga-tangga perjalanan hidup seseorang tuh seperti itu. Tiap kali nyampe di puncak sesuatu, kita akan melihat puncak yang lebih tinggi,
Dan itulah kemudian tempat kita mengarah ke sana. Nah, mudah-mudahan justru mindset ini, mindset belum layak tapi di jalur pertumbuhan dan sambil berusaha, merupakan cara kita untuk mensyukuri, berikhtiar, dan menjalani kehidupan di dunia untuk semakin melayakkan diri sebagai pasangan terbaik, untuk menemukan jodoh terbaik, untuk memberikan yang terbaik, kemanfaatan yang terbaik, demi keberkahan dan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, teman-teman. Maka teman-teman insecure tentang apa lagi? Coba yuk share di kolom komentar hal apa yang membuat teman-teman merasa insecure, merasa tidak pantas, tidak layak dalam hal apa? Di dalam kemudian jodoh dan pernikahan. Ya katakanlah aku kayaknya kurang mapan, aku kayaknya kurang cakep, aku aneh banget ya, aku kayaknya latar belakang pendidikannya rendah, aku kayaknya dari keluarga yang bukan keluarga yang baik-baik aja misalkan ya. Coba share itu, dan teman-teman coba ketika nyebutin insecurity itu, kelemahan, kepayahan itu, coba apakah ada pathway karena kesadaran pathway, atau memang ya teman-teman rendah diri aja, emang minderan orangnya. Yuk share yuk di kolom komentar, insya Allah akan aku bahas lebih lanjut. Tapi di video mendatang aku akan bahas lanjut lagi tentang soal perjodohan ini ya. Jangan lupa like dan share teman-teman ya. Semoga kita, teman-teman terutama dengan adanya video-video dari aku, itu jadi teman, jadi peneman teman-teman semua untuk bertumbuh dan melayakkan juga memantaskan diri ya. Atur nuhun, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.